Di usia yang masih sangat belia, Arsy Hermansyah dan Amora Lemos telah menunjukkan bakat mereka yang begitu membanggakan. Perlahan tapi pasti, Arsy dan Amora bahkan semakin matang untuk mengikuti jejak para orang tua di bidang musik, bahkan disebut-sebut calon the next diva tanah air. Lantas seperti apa bangganya Ashanty dan Anang Hermansyah terhadap Arsy yang mampu mengharumkan Indonesia di mancanegara, bahkan menarik perhatian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Tidak kalah hebat dengan Arsy, Amora Lemos pun kini telah memulai langkahnya untuk berkarir di industri musik tanah air. Lantas seperti apa kebahagiaan Krisdayanti, putrinya telah bergabung dengan label musik ternama. Tak hanya pandai dalam urusan tarik suara, baik Arsy dan Amora juga memiliki kelebihan dalam bermain instrumen musik. Lalu, seperti apa dukungan Krisdayanti dan juga Ashanty terhadap anak-anak mereka dalam menggapai cita-cita sebagai the next diva? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di usianya yang masih menginjak 7 tahun, Arsy Hermansyah memiliki bakat luar biasa yang bahkan membuat banyak orang terpukau. Ya, auranya sebagai seorang bintang pun semakin terpancar mengikuti jejak sang ibunda Ashanty. Beberapa waktu lalu, Arsy pun sukses memulai debutnya di panggung internasional dengan menyabet 14 penghargaan di ajang bergengsi World Championship of Performing Arts atau WCOPA 2022. Kesuksesan Arsy pun mendapatkan sambutan hangat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Secara langsung, Sandi pun mengucapkan selamat atas keberhasilan Arsy bersama 14 anak lainnya perwakilan Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa. Satu persatu, mereka pun maju ke depan panggung sambil membawa medali kemenangan yang berhasil diraih di WCOPA 2022. Lantas, seperti apa bangganya Ashanty dan juga Anang kepada Arsy di usianya yang saat ini telah mampu mengharumkan nama Indonesia di mancanegara? Saya mau tanya Arsy, gimana pengalamannya perform di tingkat dunia? Senang banget, Arsy bisa nyanyi di Amerika, pasti udah lebih deg-degan sih. Semoga Arsy bisa jadi penyanyi yang bagus dan Arsy bisa membawa Indonesia. Tepuk tangan untuk Arsy dan 15 pesertanya. Pastinya hari ini kita bangga semua, tim yang berangkat akhirnya bisa diterima oleh pemerintah, yang pastinya ini apresiasi yang diharapkan. Dan memang harapannya bahwa ini sudah dibuktikan lagi bahwa talenta Indonesia itu sudah tarafnya internasional dan tidak kalah dengan negara lain. Yang harapannya adalah memang dibutuhkan lagi supporting yang lebih jauh, karena tahun depan kita akan berangkatkan kalau bisa lebih banyak lagi. Bangganya adalah bahwa kita membawa nama besar Indonesia, kita di sana benar-benar bisa setaraf dengan mereka, karena memang ini salah satu konten atau festival yang cukup bergengsi di Amerika, karena menjadi ada hubungannya dengan Walt Disney, ada Hollywoodnya, jadi ini cukup bergengsi acaranya. Dan yang pasti membanggakan bahwa 15 anak yang berangkat itu sudah memberikan kemampuan luar biasa. Aku memang juga mau melaporkan bahwa WCOPA ini kan performing art jadi banyak. Sementara Indonesia adalah negara
yang sangat kaya budaya, karena kita punya pulau yang sudah 17.000 dan kita banyak memang persalinan antar bangsa di Indonesia. Harapannya tahun depan kita bisa memberangkatkan tim yang lebih besar lagi. Semua biaya sendiri sampai ke sana, sampai ke lombanya, sampai berangkatnya semua sendiri. Karena memang kan ini setelah 5 tahun memang katanya Wekopa semua masih pakai biaya sendiri. Semoga dengan adanya diterima hari ini ke depan adanya support pemerintah, karena ya berarti kan yang bisa ikut hanya orang-orang yang masih yang mampu untuk bisa berangkat. Tapi kita pastinya punya talent yang lebih besar lagi, yang mungkin tidak punya kapasitas secara materi tapi punya kemampuan yang luar biasa gitu. Suatu kebanggaan buat kita, anak-anak ini bisa diterima di sini dan bisa membawa nama Indonesia di internasional. Semoga ke depan dia juga bisa lebih menambah lagi anak-anak yang nanti bisa ikut dan bisa berprestasi dan bisa membawa nama Indonesia. Layaknya doa yang disematkan dalam arsy adalah Musicia Nur Hermansyah. Betapa bahagia serta bangga Ashanty dan Anang Hermansyah terhadap putri cantiknya itu. Terlebih, Arsy pun kini semakin mantap menekuni jalur sebagai penyanyi, seperti kedua orang tuanya. Memulai debut sebagai penyanyi di panggung internasional dengan hasil yang begitu gemilang. Bakat Arsy bahkan sampai dilirik oleh salah satu produser yang juga menjadi juri di ajang WKOPA. Namun bagi Ashanty dan juga Anang, hal ini hanyalah merupakan langkah awal Arsy dalam mewujudkan mimpinya. Karena setelah ini pun, Arsy akan kembali mengikuti berbagai ajang berikutnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, benarkah hingga saat ini Ashanty dan Anang masih belum mengizinkan untuk Arsy menempuh rekaman sebagai penyanyi di Amerika Serikat? Iya, happy banget. Paling happy lagu Arsy sendiri lah. Cuma kan memang harus bolak-balik ke sana. Capek jadinya. Iya, yang dipikirin adalah sekolahnya. Jadi aku kemarin bukan yang nggak mau, tapi kita mau. Cuma mungkin kita akan mikirin gimana caranya ke depannya supaya tidak terlalu mengganggu waktu dia sekolah. Karena gimana pun buat aku kan sekolah tetap yang utama kan. Gitu. Jadi ya nanti diatur lah, karena sayang kan udah dapet dari produser sana untuk bisa rekaman di sana terus kita nggak pergunakan. Pokoknya ya sebisa mungkin maunya diikutin gitu, karena gimana pun kan apa ya, itu perjalanan hidup buat perjalanan karirnya dia yang mungkin akan menjadi cerita. Kita lagi cari, jadi kita udah bikin perkumpulan semua kemarin orang teman-teman Indonesia yang ikut WKOPA. Kita lagi bikin lagi perkumpulan yang kalau ada lomba di negara lain. Tidak kalah hebat dengan Arsy, Amora Lemos pun kini telah memulai langkahnya untuk berkarir di industri musik tanah air. Lantas, seperti apa kebahagiaan Krisdayanti karena putrinya telah bergabung dengan label musik ternama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Seperti halnya dengan Arsy, langkah awal sebagai the next diva tanah air juga telah diambil Amora Lemos. Putri Krisdayanti dan Raul Lemos itu kini telah resmi menjadi penyanyi profesional dengan menjadi bagian dari sebuah label musik ternama. Tidak main-main, label yang menaungi Amora adalah tempat para penyanyi idolanya dan juga mendunia. Seperti Adele dan juga Madison Beer bernaung. Lewat sebuah unggahan di akun media sosialnya, Krisdayanti pun juga mengungkapkan betapa ia bangga terhadap Amora. Bahkan Raul pun sampai menitikan air mata lantaran kini putri kecilnya telah menemukan momentum besar dalam karirnya sebagai penyanyi. Langkah awalmu, Amora, kamu dipilih bukan karena kami orang tuamu. Silahkan nikmati prosesnya dan berjuanglah. Bismillahirrohmanirrohim.
Lantas seperti apa rasa bangga Krisdayanti sebagai seorang diva tanah air terhadap potensi Amora di usianya yang masih belia? Benarkah ia tidak pernah memaksa putrinya untuk mengikuti jejaknya sebagai penyanyi, namun memang keinginan Amora dari lubuk hatinya? Ya, Amora punya bakat yang besar dan didoakan semoga sukses, dan alhamdulillah dia mencapai itu, dan yang semuanya mendukung ya. Kalau warna vokal Amora memang unik ya, karena dia referensi musiknya di era-era zaman sekarang ini bikin dia punya timbre suara low yang lebih kuat. Saya juga belum tentu bisa nyanyi seperti jenis vokalnya dia, karena memang dia dari pagi bangun tidur aja udah bersenandung. Bahkan susternya lagi ngeramasin rambutnya aja dinyanyiin gitu. Jadi saya pikir dalam hal positif anak ini sudah bisa memberikan ketenangan hati. Ya, jadi saya doakan mudah-mudahan dia akademisnya baik ya, seperti yang dicitakan ayah papanya untuk dedinya, untuk dia bisa jadi dokter. Tapi kita imbangi dengan seni supaya dia lebih punya karakter yang luas, bisa menyembuhkan kalau dia lagi sedih dengan bernyanyi, bisa menghibur diri dan juga teman-teman dan lingkungannya. Jadi saya rasa kita orang tua hanya bisa memberikan dukungan dan doa ya. Pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Rupanya mewujud indah dalam ikatan ibu dan anak antara Krisdayanti dan Amora Lemos. Ya, di usianya yang masih sangat belia, Amora selain tumbuh dengan pintar dan juga menggemaskan, namun auranya sebagai seorang bintang pun semakin terpancar. Namun di balik suaranya yang merdu nan khas, Amora dikenal pula mahir melafalkan lirik dalam berbagai bahasa. Bukan serta-merta bakat yang menurun dari ibunya, pencapaian Amora dalam bidang tarik suara ternyata tidak lepas dari kerja kerasnya. Ya, sejak umur 4 tahun, Amora pun sudah berlatih vokal di bawah bimbingan seorang guru khusus, bahkan hingga kini pun masih terus mengembangkan bakatnya tersebut. Sebagai orang tua, Kade pun juga merasakan sukacita yang begitu dalam melihat Amora mulai menapaki dan meneruskan jalur dirinya untuk menjadi seorang penyanyi. Terlebih, Amora memang sangat mencintai dunia tarik suara tanpa paksaan dari siapapun. Karena itulah dengan segenap curahan perhatian, ia pun mendukung sang putri tercinta. Dari pagi dia udah nyanyi, keramas juga nyanyi, pakai baju nyanyi, iya. Jadi saya benar-benar merasakan terhibur. Viewernya bisa jutaan untuk nonton. Saya bilang, Amora, don't stop, karena don't stop until you win. Artinya bukan memenangkan apa yang dia ingin capai, tapi dia bisa punya satu hal yang orang bilang talented. Saya di sini berterima kasih kepada Mbak Titi DJ sama Mama Ruth Hana ya. Cuma 2 orang itu yang nyuruh saya untuk meles vokalkan Amora secara serius. Tak hanya pandai dalam urusan tarik suara, baik Arsy dan Amora pun juga memiliki kelebihan dalam bermain instrumen musik, salah satunya adalah piano. Lalu, seperti apa dukungan Krisdayanti dan Ashanti terhadap anak-anak mereka dalam menggapai cita-cita sebagai the next diva? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Selain bernyanyi, ternyata Amora pun juga memiliki bakat yang tidak kalah memukau dalam bermain piano. Kepada tim Intens Investigasi, Amora pun membagikan momennya saat memainkan alunan merdu bakatnya yang multitalenta tersebut. Sebagai ibu, Krisdayanti pun melakukan segalanya untuk mendukung bakat Amora hingga menggapai cita-citanya dalam bidang musik. Namun, di balik semua itu, ia pun juga berharap karir Amora sebagai penyanyi selaras dengan pendidikan akademisnya. Lantas, benarkah Krisdayanti mewajibkan Amora untuk bermain piano setiap harinya meskipun hanya beberapa menit saja? Main piano lagunya Surat Untuk Nenek. Tapi kalau kakak suka nyanyi atau main piano? Sukanya? Apa? Dua-duanya. Aku memang mendorong Amora, semakin mendorong karena anak ini ada bakat. Kita nggak bisa push anak terlalu keras kalau dia nggak ada bakat. Jadi saya pikir bakatnya ada, medianya ada, ruangnya ada, dia pasti jadi itu. Tinggal mudah-mudahan dia bisa mencapai apa yang diinginkan oleh dedinya untuk jadi dokter misalkan, ya berarti akademisnya harus lebih fokus lagi belajar. Tujuannya juga udah ada. Nah kalau musik kan membentuk karakter dia, jadi itu bisa dilatih kapan saja. Jadi saya selalu wajibkan dia harus latihan piano setiap hari, walaupun sebentar lewat, mau 10 menit, 2 menit, 30 menit kalau sama gurunya, harus setiap hari. Untuk Amora, giat berlatih dan jangan pernah takut untuk akan terbawa pengaruh yang tidak baik. Sejauh Amora bisa terus memiliki akar value dalam kehidupan yang baik, terus tingkatkan ilmu dan tingkatkan akhlak dan juga agama. Mudah-mudahan Amora bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Seperti halnya Amora, Arsy juga sudah sejak usia sangat dini memulai langkahnya dalam bidang tarik suara dan juga bermusik. Karena itu, atas support kedua orang tuanya, Arsy pun berlatih dengan guru vokal dan guru piano yang secara khusus dipanggil ke kediaman mereka. Dalam sebuah sesi latihan di Istana Cinere, Arsy pun tampak antusias untuk mengikuti beragam sesi, baik latihan bermain piano, pemanasan suara, hingga latihan pernafasan. Tak heran jika keberhasilan Arsy di ajang internasional kemarin membuat terharu dan juga menitikan air mata. Terlebih, ia pun juga menjadi saksi betapa kerasnya usaha Arsy selama beberapa bulan belakangan untuk berlatih tanpa kenal lelah. Bahkan hingga kini, Arsy pun berlatih dengan lebih keras, bahkan 3 kali dalam seminggu selama 3 jam demi mewujudkan mimpinya sebagai seorang diva. Dibilang bangga, alhamdulillah juga, maksudnya artinya kayak kerja bangga karena ya kan ini kan nggak tiba-tiba dia nggak ada kerja keras, nggak ada usaha terus dia bisa dapet apa yang dia dapetin kemarin ya kan. Terus terang dari umur 3 tahun sampai hari ini dia latihan, apalagi setahun terakhir dia latihannya juga lebih sering lagi, dan juga dia punya motivasi dalam diri dia dari diri dia sendiri. Memang dua-duanya pinter nyanyi, dua-duanya suaranya enak, jadi memang ya alhamdulillah kalau nanti dua-duanya jadi diva. Bakal duet nggak sih nanti, bakal bikin, pastinya bakal bikin lagu nggak sih? Pasti. Buat mereka berdua? Pasti. Rencananya ada nggak? Emang support dari keluarga juga besar kan, jadi pasti kalau memang bisa duet ya kenapa enggak kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi.